Jadi sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa orang yang menukar baju, beli pakaian, harganya 10 dirham atau 100 ribu misalnya, 10 dirham. Nah, dulu pakai koin ya, dirham. Wa fihi dirhamun, dan di antara duit 10 dirham itu ada 1 dirham min haram, daripada hasil haram, uang yang haram. Lam yaqbalillahu lahu salatan madama alaih, maka Allah tidak akan pernah menerima salatnya dia selama dia daripada memakai baju tersebut. 100 ribu, 10 ribunya ada yang haram. Ini jadi 1/10, bukan 1/10. Ada yang haram, maka Allah tidak akan menerima daripada sholatnya dia selama ada itu baju dia. Fa idza kana hadza fi thawbil ladzi yakunu 'ashra zamanihi haraman, fa kaifa yakunu halu law kana zamanu kulluhu min al-haram. Dan seandainya jika ini hadis di dalam beli pakaian saja yang harganya 10 dirham, satu ada yang haram, 1 dirhamnya, maka bagaimana keadaan seseorang yang semua hartanya merupakan harta yang haram? Nah, bagaimana sholatnya mau diterima, bagaimana sedekahnya mau diterima, bagaimana tilawatul Qur'annya, bagaimana umrahnya, hajinya, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau saja 1/10 sedikit saja daripada haram itu sudah tidak, Allah tidak mau menerima, apalagi seluruh hartanya haram. Ini lebih parah lagi, kata Imam Al-Haddad. Fa idza kana hadza thawb alladhi yakunu 'ala dhahiril jasad, fa kaifa yakunu hal fi ta'am alladhi yakunu fi batini jasad yajri fil lahmi wad dami wal 'uruqi wal 'idham wa sa'iril ajza'il badan. Selain itu, kata Imam Al-Haddad, ini hadis alladhi itu yang merupakan pakaian. Sifatnya pakaian itu adalah dhahir, yang nampak, menutupi yang tertutup. Jadi yang nampak itu adalah pakaian. Nah, karena ada uang haram dia pakai, kemudian dipakai sholat, itu tidak Allah terima. Dan bagaimana orang yang memakan barang yang haram, ada masuk di dalam perutnya dia, masuk di dalam daripada yaitu jasadnya dia, yang mana makanan tersebut itu akan mengalir. Di dalamnya ada darah, ada daging, ada urat saraf, kemudian idham, tulang-tulang, wasairil ajza'il badan, dan semua daripada anggota badan. Kalau saja pakaian bisa dilepas, ya, pakaian saja itu bisa dibakar, bisa dilepas, bisa dibuang. Tapi kalau sudah makanan itu bagaimana? Kalau hasilnya daripada haram, dan itu akan ke seluruh tubuh mengalir. Alhamdulillah min fata amalu dzalika jidda. Maka kata Imam Al-Haddad, renungilah perkara ini sangat serius. Wa aminu fihi nadhar, dan fikirkan dan hati-hati, selalu waspada untuk memandang daripada masalah ini. Jangan pernah remehkan. Wattaqullaha wahdahu, takwalah kalian kepada Allah, dan hati-hatilah terhadap perkara-perkara khususnya daripada harta ini. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah merahmati
la yaqbalullahu ta'ala salatan ri'in fi jawfihi luqmatun haram. Allah tidak akan menerima salatnya seseorang yang di dalam jasadnya, di dalam perutnya ada suapan daripada haram. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan berkata Abdullah bin Umar anak Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, law salaitum hatta takunul hanaya wa samtum hatta takunu ka'autar lam yataqabbal dzalika minkum illa bil waraq hajizin. Abdullah bin Umar berkata, seandainya kalian sholat sampai tulang belakang kalian bungkuk, saking banyaknya sholat sampai tulangnya ini bengkok aja, ini berarti sholatnya ada hampir harus tidak ada pekerjaan lagi kecuali sholat. Atau kalian puasa sampai kalian tidak memiliki daging sedikit pun, artinya sangat suka lapar seperti itu. Kan itu sifat yang yang bagus daripada untuk beribadah. Autar ini kesangatan lapar, kesangatan lapar. Ahli puasa sampai dia itu terlihat tidak merasa segar, terlihat selalu daripada keadaan puasa seperti itu. Seandainya kamu sholat seperti itu, puasa seperti itu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah, tidak akan menerima semua amal tersebut daripada kalian kecuali kalian hati-hati di dalam perkara urusan yang haram. Wa yuqalu inna fi Taurat, dan dikatakan juga ada di dalam kitab Taurat, kitabnya Nabi Allah Isa, man lam yubali min aina mat'amuhu lam yubalillahu bi ayyin abwabin nar adkhalahu. Barang siapa orang yang tidak peduli dari mana arah dia makannya, yang penting ada makanan dimakan, yang penting ada uang dibelanjakan, dia tidak peduli ini asal sumbernya dari mana, apakah ini halal, apakah ini haram, dia tidak peduli. Dia haris, ambisi terus diambil semuanya. Maka Allah pun lam yubalil, tidak peduli ketika melemparkan dia nanti ada di dalam api neraka. Alhamdulillah min dzalik. Ala kulli hal, hadirin hadirat, ini merupakan kita diperingati daripada oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh para sahabat, oleh salafun saleh, agar lebih ihtimam, lebih perhatian di dalam memilih dan meneliti daripada sebuah harta. Wa qala Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, berkata Imam Sufyan ats-Tsauri, mislul ladzi yunfiqu fi ta'atillah min al-haram masalul ladzi yaghsilu thawbal mutanajjisa bil bawl intaha wa dhalika lam yutahharu thawba walakinahu yazidu fi najasatihi. Imam Sufyan ats-Tsauri berkata, permisalan orang yang menginfakkan hartanya, untuk taat kepada Allah, tapi sumbernya harta tersebut daripada yang haram, mungkin riba, mungkin hasil cuntang, mungkin apapun, hasil tipu dan seterusnya. Dia bersedekah dengan duit haram tadi itu, maka permisalannya seperti dia mencuci baju yang terkena najis tapi minta maaf dengan air kencing. Bukannya malah suci
suci malah najis berantakan. Najis ini pakaian gamis misalnya. Kemudian kena apa? Kena misal kotoran cicak. Kotoran cicak kan di sini sekitar sini saja najisnya. Kemudian mau mensucikan ya pakai air yang suci, dihilangkan daripada kotoran menjadi suci pakaian. Ini akan tetapi masalahnya airnya yang digunakan untuk mensucikan baju itu air kencing, yang asalnya 1 titik najisnya menjadi luas lagi najisnya. Itu bermisal orang yang berdalil dengan uang haram dia mau bersedekah. Ini duit riba ini ya sudah sedekahkan aja. Loh, bukan malah dia dapat pahala, bukan, malah dia banyak mendapatkan madarat, yaitu memberikan kepada orang duit-duit daripada haram. Hadirin, kemarin sudah dibahas ini permasalahan harta, duit, macam-macamnya ini sangat banyak sekali. Di antaranya seperti maksud Imam Sufyan As-Tsauri ini adalah harta riba, duit riba, duit yang dihasilkan tidak halal atau yang ada bunganya sebenarnya, baik perhutang atau perdagangan atau apapun yang sifatnya itu ada riba. Kemudian duit hasil riba ini bahaya untuk dirinya dan bahaya untuk orang lain. Kemudian kalau hasil cuntang, menipu, hasil menipu itu haram untuk dirinya dia sendiri, akan tetapi halal untuk orang lain. Jadi banyak sekali macam-macamnya. Kita ambil 2 macam saja ini coba. Ada orang dia mau tobat daripada terlanjur sudah pakai duit riba sangat banyak. Duit riba, dia tahu ini uang riba banyak. Kemudian dia mau sedekahkan di masjid itu tidak boleh. Sebab tadi menghilangkan kotoran tapi dengan air kencing. Sebab duit riba ini haram untuk dirinya, dikasihkan orang, dikasihkan siapapun haram tetap hukumnya. Maka bagaimana solusi tersebut? Limaslahatil am. Maka duit ini tidak mungkin kalau dibakar, tidak mungkin tidak mungkin. Maka duit ini akan diberikan untuk maslahat umum. Contoh, ada orang bangun WC umum, kasih ke sana duitnya. Yang penting lepas dulu daripada duit tersebut, supaya tidak terikat kita dengan duit tadi ini, supaya tidak bahaya, tidak tercampur dengan harta kita yang lain. Kasihkan jalan, mau betulkan jalan, atau kasihkan WC untuk maslahat umum, pokoknya intinya. Itu yang pertama, duit riba tidak bisa diakal-akali apapun, tidak bisa untuk maslahat umum. Kemudian kalau masalah nipu, dia menipu orang banyak. Kemudian dia mau tobat, ketika dia mau tobat, ini duit haram untuk dirinya, duit penipunya, kemudian halal untuk yang lain. Pertama kali dia cari orangnya yang ditipu siapa, kemudian minta maaf, kembalikan hartanya. Ternyata tidak ada masalah di sini. Dia mau mencari itu sudah lama sekali, itu sudah puluhan tahun mungkin. Saya cari orangnya kadada, ahli warisnya kadada, ini semuanya kadada berantakan. Yang punya sangkut paut ini tidak ada. Bagaimana saya ini? Saya takut ke bawah nanti di akhirat. Jadi maka dia bisa keluarkan berbentuk daripada sedekah kepada orang atau kasihkan masjid atau kemanapun. Tapi syaratnya tidak boleh memberikan atas nama kita. Sebab sampai dengan sedekah, sampean ini hanya menutupi lubang kesalahan orang tadi. Jadi orang tadi itu tidak boleh saya bersedekah masjid sekian, saya bersedekah, tidak boleh disebutkan namanya.
dulu dia menipu, kemudian tiba-tiba ahli warisnya datang atau orangnya datang meminta daripada hasil yang dia tipu lagi, maka dia wajib mengganti daripada lagi. Ketika datang kemudian tiba-tiba datang dan dia meminta daripada harta yang dulu dia tipu, maka wajib mengganti lagi. Jadi tidak boleh nanti beralasan, loh, duit sampean yang saya dulu salah itu sudah saya masukkan ke masjid. Tidak ada ceritanya. Harus wajib orang tadi ini mengeluarkan daripada hartanya lagi untuk menutupi daripada hal yang dia tipu. Alhamdulillah, itu adalah masalah yang sangat-sangat panjang dan sangat-sangat detail kalau mau dibahas. Yang penting daripada kita harus hati-hati terhadap daripada harta-harta tersebut. Wa qala Ibnu Mubarak rahimahullah taala, Ibnu Mubarak mengatakan, raddu dirhamin min syubhatin ahabbu ila Allah min tasadduqi bi mi'ati alfi dirham wa mi'ati dirham wa mi'ati dirham hatta adada sittina mi'a alaf. Ibnu Mubarak ini adalah ulama karismatik luar biasa. Beliau berkata, mengembalikan harta subhat. Ini subhat tadi haram ya. Tadi haram, sekarang subhat. Mengembalikan harta yang subhat itu lebih Allah cintai daripada harta subhat tadi kamu ambil kemudian kamu sedekahkan, bahkan jumlahnya sampai 600.000 dirham. 600.000 dirham. 1 dirham yang kamu tolak, yang kamu meninggalkan, menjauhi harta syubhat, itu lebih Allah senangi daripada kamu mengambil harta syubhat tadi kemudian kamu sedekahkan 600.000 dirham. Ini perbandingan yang sangat luar biasa hadirnya. Sebab itu tadi, dengan kita menghalangi atau kita membentengi diri kita dari haram, itu salah satu jalannya adalah membentengi diri daripada harta yang syubhat, harta yang tidak jelas halal dan juga keharamannya di dalam hukumnya. Syubhat itu tidak putih dan juga tidak hitam, abu-abu seperti itu. Dia ragu bagaimana ini hukum hartanya. Wa qala Sa'ad bin Abdullah Tusiri, Abdullah Sa'ad bin Abdullah Tusiri dalam kitab Ihya, sahabat rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, man akala al-haram asal jawarihu sya'a alima aw lam ya'lam. Siapa orang yang memakan harta barang yang haram, maka badan dia, seluruh tubuhnya akan bermaksiat kepada Allah. Mau atau tidak mau, tahu atau tidak tahu, dia pasti. Wa man akala halal ata'at jawarihahu syara'a abad. Siapa orang yang makan harta yang halal, dia akan taat tubuhnya, amalnya dia, mau tidak mau, tahu atau tidak tahu. Wa wufiqa lil khairat, dan dia akan selalu diberikan petunjuk mudah untuk mendapatkan kebaikan oleh Allah. Wa kana salafus salih rahimahumullah yaqul qul ma syi'ta famithluhu ta'mal minta. Makanlah kalian sesuka kalian, maka permisalan sama juga di dalam perbuatan kalian. Ini hadirin menunjukkan satu tanda. Setiap semua sebab itu ada tandanya. Kita lihat, kita perlu untuk melihat diri kita di antara biometer daripada ukuran
standar kita ibadah kepada Allah ini malas tidaknya itu antara lain diukur daripada makanan juga bisa. Kenapa saya ini alhamdulillah semangat beribadah ke masjid ringan, majelis ringan, sholat berjamaah ringan, beramal soleh ringan, ini ringan, semua perbuatan baik kok saya ini mudah. Maka itu adalah bisa tanda daripada makanan yang kita makan itu adalah hal yang halal. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, selama kita ikhlas, tidak ada hati ingin dipuji oleh manusia atau beramal untuk manusia. Kita dimudahkan beradaan, semua mudah. Maka ini adalah salah satu tanda bahwa makanan kita insya Allah itu halal, pegawainya bagus, hasilnya bagus. Sebaliknya, kenapa saya ini akhir-akhir ini kok suka maksiat, kok saya ini kolir, padahal saya ingin sekali berbuat taat, tapi selalu ada halangannya. Jadi kenapa? Bisa saja periksa daripada makanan. Akhir-akhir ini makanan yang dia dapatkan ini dari mana sumbernya? Ini bisa juga di dalam menentukan daripada jawarih atau amal kita di dalam mengukur ketika kita berat atau tidaknya di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sangat peran yang sangat juga di antara sangat penting adalah makanan yang masuk kepada tubuh kita. Qultu, saya katakan kata Imam Abdul Haddad, walladhi yaqulul haram wa syubhat wa in amala bi ta'at fi dhahiri fa ta'atuhu ghairu maqbulah. Aku katakan kata Imam Abdul Haddad, seorang yang makan yang haram dan juga syubhat, meskipun dia beramal soleh, dia taat, kelihatannya dohirnya saja dia taat, tapi taatan tersebut, ketaatan dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di qaulihi ta'ala, sebab daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima daripada hambanya yang bertakwa. Artinya sekalipun itu sesuatu itu buktinya ada, dia jelas-jelas haram tapi dia sholat. Ini kata Imam Abdul Haddad, orang yang makan haram atau syubhat dengan terang-terangan, bukan menyangkai, terang-terangan, dohirnya saja mungkin saja dia daripada beramal baik, sholat atau dan yang lainnya, maka taatnya tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Sebabnya dia ada daripada menghasilkan makan atau yang barang yang haram. Itu di antara lainnya, meskipun sholat dia beramal soleh, tapi niatnya bukan karena Allah. Setan memberikan was-was dalam dirinya supaya untuk dipuji daripada manusia, bersedekah supaya apa? Dibilang dermawan. Akhirnya di depan orang bersedekah, depan orang sholat. Ini adalah tipu daya daripada setan, daripada hal yang dia dapatkan daripada yang waliqalihi alaihi salatu wassalam, juga daripada hadis Rasulullah SAW, innallaha thayyib, sesungguhnya Allah itu baik, maha baik, maha suci, la yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik, kecuali yang suci. Wala budda an ya'rida ahli akali harami fi ta'atihi min al-awaridi dhahiriyati wal batiniyati ma yusibuha alaih wa yufituha wa yufrijuha an qawniha ta'ah. Sudah pasti seseorang itu akan selalu, orang yang makan haram tadi itu akan selalu dihalangi untuk perbuatan taat, baik perbuatan taat sifatnya yang zahir maupun yang batin. Taat yang zahir seperti sholat dan yang lain-lainnya. Sifat yang batin, taat yang batin adalah
iman atau husnudzon atau sifat-sifat yang terpuji yang lainnya. Itu semua sifat taat akan selalu menghalangi dia, akan bertentangan daripada dirinya dia, supaya daripada amal tersebut rusak dan juga daripada gugur dan keluar daripada kategori taat. Jadi diri sifatnya dia, hal yang sudah makan haram tadi itu, dirinya itu sangat bertentangan dengan taat seperti itu. Susah sekali, kayak minyak sama air itu susah menyatu, tidak bisa menyatu. Itu perbuatan barang haram dan juga ketaatan tidak bisa menyatu, pasti yang saling tarik menarik. Wa man ta'ammala dzalika wa jarraba bi nafsihi wa min awwin ghairihi arafahu in lam yakun maqduran mustadrajan. Maka bagi siapa orang yang mengamati atau dia yang mungkin berpengalaman daripada dirinya atau daripada selain orangnya, maka dia hendaknya mengetahui supaya tidak tertipu dan tidak terlena. Faqad tabayyana lakum wattadhaha, maka sudah menjadi jelas pada kalian annal haram yajibu istinabu bi kulli hal. Sesungguhnya haram kesimpulannya wajib dihindari di setiap keadaan. Wa yata'ayyanul ihtirazu minhu, dan wajib harus menjadi jelas mengamati untuk hati-hati daripada hal haram. Wa bu'du anhu bi kulli wajhi, dan menjauhi daripadanya haram tersebut di semua daripada keadaan. Itu hadirin adalah daripada hadis Rasulullah SAW dan juga kalam atau kalam salafuna salih. Ala kulli hal, sebenarnya hadirin, rezeki ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada malapetaka semuanya kecuali daripada sudah diberikan rezeki. Rezeki, kemudian masalah halal dan haramnya itu kita yang milih. Sabar tidaknya itu kita yang milih. Kalau rezeki berataan kita ini pasti sudah ada bagiannya. Kemudian halal haramnya itu kita yang milih. Jalannya kita ini kita yang milih. Kalau rezekinya dapat saja, nominal duitnya itu dapat saja, tapi hasil halal haram itu tergantung pilihan kita. Ada satu terakhir, Imam Ali, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, pernah beliau ini membawa kuda bergelang ke rumah teman, ke rumah sahabat. Kemudian ketika beliau ingin parkir kendaraannya, kudanya, kan bahari itu kendaraannya, tidak ada tempat ikan, tempat parkiran itu ada yang mau diikat. Akhirnya dia melihat orang Badui, orang pegunungan, orang Badui, Arab Badui. Kelihatan Sayyidina Ali dipanggil, wahai fulan, saya minta tolong bisa nggak titip kuda saya. Kuda ini kendaraan mahal, mobilnya. Titip kuda saya mau masuk ke rumah teman saya sebentar saja. Nanti saya keluar, saya ambil lagi. Kata orang Badui, silakan. Ditemui. Sayyidina Ali masuk. Sahabat Nabi ambil mobil ini. Setelah itu mau keluar, Sayyidina Ali ingat, singkat cerita, kesian orang tadi nunggu lawas ya. Saya masuk tadi ini, melihat kantongnya ada duit 40 dirham. Kantongnya ada 40 dirham. Sudah gitu, saya mau kasihkan ini duit kepada orang yang menunggui kuda saya, yang menunggui parkiran di kuda saya. Sudah keluar rumah, ternyata Badui sama kudanya tidak ada. Akhirnya ini mana kuda saya, masa dicuntan? Orang bahari, apalagi Sayyidina Ali, hadirnya cerdasnya orang dan pengalamannya orang. Beliau tidak panik dan beliau langsung ke gunung pasir mencari kudanya. Sebab kalau di pasar mau dijual tidak mungkin. Ini kuda Sayyidina Ali, semuanya tahu. Mobilnya fulan, semuanya sudah tahu. Akhirnya singkat cerita, kudanya tersebut ketemu ada di
di gurun pasir, di tengah pasir, tidak pakai pelana. Kan kuda itu ada kulit-kulitnya itu buat duduknya. Nah, kudanya itu tidak pakai pelana tadi itu tempat duduknya, kulit-kulitnya itu. Singkat cerita, Sayyidina Ali bawa kuda tadi itu sama tidak ada tali, tidak ada pelananya, tempat pakaiannya lah. Seperti itu, akhirnya langsung ke toko khusus pembuatan badannya kuda. Seperti itu kan ada yang buat tempat duduknya ini. Langsung ke toko situ. Ketika datang sampai sana, Sayyidina Ali langsung ingat, sebab di sana itu ada punyanya Sidik. Jadi maling tadi ini, orang Arab Badui ini ngambil pelananya kuda, kudanya dilepas, pelananya dijual. Tidak ngambil resiko, cuma pelananya saja dijual. Dijual. Sayyidina Ali bilang, ini punya saya ini, kata Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali bilang, Pak, apakah tadi yang menjual ini adalah orang Badui kepada sampean? Kaget orang ini. Enggak, Amirul Mukminin Sayyidina Ali, tadi ada baru orang Badui menjual ini sama saya. Ya kalau bahasa kita itu dijual cepat sama dia. Padahal ini bagus. Berapa Pak sampai nukarinya? Dijawab oleh orang tadi, saya nukari tadi itu 40 dirham. Sayyidina Ali mendengar itu, langsung Sayyidina Ali dzikir, subhanallah. Bingung orang yang menjual ini. Kenapa Sayyidina Ali? Kenapa wahai Amirul Mukminin? Ini adalah punya saya. Coba dia mau sabar sedikit saja. Coba dia mau sabar sedikit saja. Saya keluar rumah teman saya tadi, 40 dirham halal dia ambil. Tapi karena dia tidak sabar, subhanallah, kuda saya dibawa lari, kemudian pelananya diambil, dijual, akhirnya 40 dirham laku, tapi daripada hasil yang haram. Coba dia sedikit sabar, dapat halal. Tapi begitu daripada dia tidak sabar, maka yang dia dapatkan adalah hal yang haram. Maka ya sama Sayyidina Ali ditukar 40 dirham yang asalnya dasar berikan orang Badui tadi, ala kulli hal takdir Allah, daripada Sayyidina Ali membeli daripada pelananya sendiri atas daripada kejahatannya si Badui tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwasanya rezeki itu pasti datang. 40 dirham rezekinya tadi itu tertulis, sudah ada hari ini, siang ini 40 dirham. Tapi masalah halal haramnya itu tergantung kita. Kita pilih jalan yang mana itu tergantung daripada kita. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, diberikan kita rezeki yang halal, yang berkah, yang luas. Subhanahu wa